Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang soleh dan soleha, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 4I subtema 1 pembelajaran kedua. Marilah teman-teman untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat BDR, belajar dari rumah. Silahkan dibuka teman-teman tema 4I-nya yang terdapat di halaman 15 ya. Kita akan belajar tentang visi dan misi. Biasa teman-teman jumpai ada di ruang kepala sekolah yang terpampang di papan ya, pengertian visi dan misi itu apa sih? Nah, visi adalah cita-cita segenap warga dan pemangku kepentingan di sekolah yang diharapkan dapat terwujud melalui pelaksanaan misi dan penetapan tujuan sekolah ya. Jadi cita-citanya sekolah kita ini mau dibawa seperti apa, mau belajarnya bagaimana, itu ada jadi visi ya teman-teman. Dan misi adalah garis besar haluan kegiatan sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah ya. Jadi visi tadi diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah kita agar visinya tadi terwujud ya, gitu ya. Jadi singkatnya tuh cita-cita, terus kita harus untuk mewujudkan cita-cita tersebut kita harus apa gitu ya. Itulah visi dan misi. Baiklah teman-teman, kita akan ke literasi. Silahkan teman-teman dibuka bukunya di halaman 17. Di halaman tersebut terdapat bacaan yang berjudul Maya dan Peri Listrik. Nah, cerita ini nanti ketika anak-anak membaca, cerita ini termasuk dalam cerita fiksi ya. Ya, jadi hayalan gitu. Peri, kan nyatanya peri itu tidak ada ya, teman-teman. Nah, ini cerita yang karangan, imajinasi seseorang gitu ya. Di imajinasi yang ditulis oleh Wahyu Fikri, penulis ceritanya ya. Berjudul Maya dan Peri Listrik. Silahkan teman-teman dibaca supaya tahu apa sih kok ada peri, perinya bisa apa. Nah, silahkan dibaca ya teman-teman, dan teman-teman juga akan mengetahui siapa saja tokohnya dan latarnya di mana, begitu ya teman-teman. Silahkan dibaca untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Setelah itu, teman-teman bisa membaca di halaman 21 tentang lingkungan hidup. Lingkungan itu tempat sekitar kita ya. Nah, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Gitu ya teman-teman, kan di lingkungan kita bukan hanya ada meja, ada kursi, tetapi juga ada orang, ada manusia, ada juga udara, cahaya matahari. Nah, itulah yang disebut dengan lingkungan hidup ya. Teman-teman sudah merasakannya dan mengalaminya. Gitu ya teman-teman. Itulah yang disebut hidup. Kita lanjutkan. Nah, dalam lingkungan hidup ada kewajiban dan hak yang harus kita penuhi. Ya, kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa sih teman-teman? Nah, di sini ada kewajiban satu. Contohnya ya, karena kewajiban kita banyak, bukan hanya satu. Di sini dijelaskan yang pertama adalah membersihkan lingkungan dari sampah. Betul tidak teman-teman? Kewajiban kita. Kalau kitanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak membuang sampah, buang sampahnya sembarangan, berserakan saja, apa yang akan terjadi? Lingkungan kotor dan kita juga nanti aromanya tidak enak, begitu ya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita. Selain juga ada melakukan reboisasi supaya hutannya tidak gundul, begitu ya, mengurangi pencemaran dan lain-lain. Banyak sekali kewajiban. Kewajiban itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan terhadap lingkungan. Ya, dikerjakan ya teman-teman. Kenapa sih Bu kita harus melaksanakan kewajiban? Males buang sampah, biarin aja.
Nah, itu akan ada efeknya. Akan ada timbal baliknya kepada kita. Apa, Bu? Hak. Ketika kita melakukan kewajiban, kita akan memperoleh hak secara otomatis. Contoh, kita membersihkan lingkungan nih dari sampah, buang sampah pada tempatnya, tidak berserakan. Nah, apa nanti hak yang akan kita peroleh, yang akan kita nikmati? Yaitu menikmati lingkungan yang segar, sehat, dan nyaman. Ya, otomatis ya, ketika kita melaksanakan kewajiban, otomatis kita juga akan mendapatkan hak. Jadi teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan haknya ketika teman-teman sudah melaksanakan kewajibannya. Tugas teman-teman adalah melaksanakan kewajibannya. Ya, otomatis kan haknya akan diterima. Misalkan kita melakukan kewajiban kita mereboisasi, menanami pohon. Hak yang akan kita peroleh apa? Gunungnya indah, udaranya semakin bersih. Hak itu akan terwujud ketika kewajiban kita laksanakan. Begitu ya teman-teman ya. Ini berlaku kepada apapun. Kewajiban kita, misalkan belajar, menghormati orang tua, otomatis hak kita juga akan kita peroleh. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya ke mengamati gambar. Silakan tuh. Di buku teman-teman juga ada gambarnya di halaman 23. Indah sekali ya teman-teman ya pemandangannya. Bukan hanya satu, di sini Ibu siapkan 2 gambar. Masya Allah, indah sekali. Masya Allah. Ada laut, ya di sini ada gunung. Ya, kalau ini di yang pernah ke Papua, ini namanya Raja Ampat. Masya Allah, indah sekali pemandangannya ya. Kita patut bersyukur. Allah sudah menciptakan bumi yang sangat indah. Kita tugasnya apa? Merawatnya, menjaganya, ya kan? Agar lingkungan kita tetap begini, tetap indah, tetap segar. Jangan kita kotori dengan buang sampah di laut, misalkan buang limbah di laut. Ini nanti alamnya akan berubah jadi jelek, jadi tidak bermanfaat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Diharapkan teman-teman semua bisa menjaga lingkungan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menyanyi nih yang berkaitan dengan pemandangan alam. Judulnya Memandang Alam. Bisa sama-sama dengarkan ya. Ya, boleh sambil semuanya ikutan bernyanyi. Nanti di sini ada teksnya. Nah, teksnya di buku ada di halaman 24. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepas daun. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Baik teman-teman, itulah tadi lagu yang berjudul Memandang Alam. Ya, terdapat teksnya ada di halaman 24 ya teman-teman ya. Semoga anak-anak paham materi kita hari ini ya. Baiklah teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Bisa kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.